lagi di Tuta. Jadi di sini kita udah kedatangan narasumber kita nih, yaitu Kak Fuad. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, selamat malam Kak. Malam. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya perkenalkan Kak, nama aku Jihan Nadwa Tifa. Di sini aku sebagai moderator yang akan memandu jalannya wawancara kita kali ini. Dan kami merupakan kelompok 2 yang akan mewawancarai Kakak mengenai SWOT pada organisasi yang pernah Kakak jalani. Nah teman-teman, jadi Kak Fuad ini merupakan salah satu anggota dari organisasi IMKANI atau Ikatan Mahasiswa Anestesiologi Indonesia. Keren banget gak sih guys? Keren banget. Namun kita kayaknya perlu mengenal lebih dalam gak sih mengenai organisasi ini? Setuju? Setuju. Oke, jadi bisa gak sih Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menjelaskan sedikit mengenai organisasi IMKANI? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fuad. Saya merupakan mahasiswa anestesiologi yang tergabung ke dalam Ikatan Mahasiswa Anestesiologi Indonesia atau yang dikenal sebagai IMKANI. Saya di IMKANI berada di Departemen Ilmiah dan Hubungan Internasional. Kemudian organisasi ini merupakan organisasi di tingkat nasional bagi mahasiswa anestesiologi di Indonesia yang mengayomi himpunan mahasiswa yang ada di Indonesia, himpunan mahasiswa anestesi yang ada di Indonesia. Untuk IMKANI sendiri itu dinaungi oleh Asosiasi Dosen Anestesiologi atau dikenal dengan IMKANI. Oke, keren banget gak sih guys? Jadi kayaknya langsung aja ya kita mewawancarai Kak Fuad mengenai SWOT pada organisasi IMKANI. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang mau mengajukan? Aku. Oke, silakan Dinar. Kak, perkenalkan, aku Dinar. Jadi pertanyaan aku itu apa keuntungan yang didapat anggota IMKANI ketika tergabung di organisasi IMKANI? Oke, baik. Ini berarti keuntungan dari setiap anggota-anggotanya kan? Betul. Oke, kalau dari saya pribadi, keuntungan yang saya dapat pertama, pastinya kita akan mengenal lebih banyak mahasiswa anestesiologi yang ada di Indonesia. Jadi lingkup pertemanan kita itu lebih besar. Kemudian sebagai wadah pengembangan diri juga tentunya. Dan yang terakhir itu mungkin ketika kita masuk ke dalam organisasi IMKANI ini nanti kan ada yang namanya sertifikat keanggotaan yang mungkin nanti bisa dimasukkan sebagai poin SKP atau surat keterangan pendamping ijazah ketika lulus nanti. Wow, oke, jadi banyak banget ya Kak benefit yang didapatnya. Dan itu masih ada benefit yang lain-lain lagi. Terima kasih. Kemudian ada yang mau menanyakan lagi? Saya ingin bertanya mengenai kelemahan. Jadi apa sih kelemahan keanggotaan pada organisasi IMKANI itu? Baik, untuk kelemahannya itu kalau diambil dari secara umum dalam organisasi itu sebenarnya nggak ada. Tapi kalau kita ambil dari sisi personal mungkin ada ya. Kalau dari saya pribadi itu kelemahannya yang pertama tentunya kita membagi waktu antara organisasi sama kegiatan kampus itu sangat susah. Kemudian yang namanya kita berperan sebagai delegasi kampus, kita harus menjadikan kampus kita itu harusnya nama dan citranya baik di dalam organisasi itu. Yang paling penting kita nggak boleh kalah jauh sih dari kampus lain intinya. Iya sih Kak, itu paling penting sih itu. Oke Kak, aku mau tanya mengenai keanggotaan IMKANI ini nih, ada gak persaingan dari organisasi luar terhadap IMKANI ini? Oke, baik. Jadi karena mungkin organisasi ini berada di tingkat nasional, kemudian kalau semisalnya organisasi anestesi kan itu lingkupnya sekarang masih kecil ya, karena kita juga baru terbagi beberapa prodi di Indonesia. Mungkin organisasi IMKANI ini kita tuh berada di kasta teratas, sehingga mungkin kalau persaingan organisasi dalam lingkup anestesi itu nggak ada. Kita nggak tahu ya kalau misalnya ada organisasi nasional, kan banyak organisasi nasional di luar, contohnya kayak ISMIKI, Ikatan Mahasiswa Senat Kedokteran Indonesia juga kan ada punya organisasi nasional. Kayak sehingga mungkin kalau misalnya mau ada persaingan, kalau di lingkup anestesi kita nggak ada sih. Cuman kalau mencari yang lebih besar dari kita masih banyak yang jauh lebih besar. Jadi sejauh ini belum ada ya Kak? Belum ada, kita masih di kasta tertinggi. Organisasi pertama berarti harus. Kak, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakih Sukma. Saya izin bertanya, apakah ada peluang yang dapat mengatasi masalah kekurangan SDM? Baik, untuk kekurangan sumber daya manusia atau anggota ya. Sebenarnya dari IMKANI sendiri sudah menyediakan kuota. Jadi dari tiap-tiap STK itu cuma ada 3 kesempatan atau 3 kuota
yang akan diambil, sehingga mungkin kalau semisalnya diadakan open recruitment kita itu nggak bisa mengambil lebih dari 3 mahasiswa tersebut, sehingga SDM itu sudah diatur. Dan kalau untuk kekurangan SDM sebenarnya tidak ada, kecuali kita kembali ke kinerja personal masing-masing. Dia kan namanya organisasi pasti ada yang rajin, ada yang malas, makanya itu akan menjadi sebuah kekurangannya sih sebenarnya. Kekurangan SDM-nya itu dilihat dari kinerja organisasinya, bukan dari anggota kelompok. Baik Kak, terima kasih Kak. Saya izin bertanya Kak, seputar material atau peralatan, bagaimana kelebihan dalam penyediaan material yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan perkumpulan? Kita kalau misalnya ada perkumpulan itu biasanya ketika ada suatu acara, kemarin sempat mengadakan 2 kali acara. Yang pertama ada seminar, yang kedua itu ada meet the expert. Jadi untuk yang pertama itu kita memang memilih home base yang universitasnya tuh lengkap, kemudian besar juga, makanya kita pilih Muhammadiyah Purwokerto karena alat-alat di sana lengkap. Kemudian untuk acara yang kedua juga itu karena memang kita di bawah naungan AIPKANI, jadi waktu mengadakan meet the expert itu kita di bookingkan ballroom di Hotel Horizon waktu acara Mukernas kemarin, sehingga untuk ketersediaan tempat cukup jauh lebih baik sih, nggak ada kekurangan. Kak, aku mau nanya, apa kelemahan dari penyediaan dalam material ini? Oke. Untuk penyediaan dari material, karena tadi mungkin kita yang saya jelaskan, kita mengadakan acara atau home base di universitas yang besar, kemudian di tempat yang cukup layak ya, maka untuk kekurangan alatnya sebenarnya nggak ada sih, lebih kayak kekurangan kinerja anggotanya aja. Misalnya namanya kegiatan pasti kita kan membentuk kepanitiaan, kita berperan di masing-masing divisi kita. Itu terjadi kekurangan ketika misalnya ada dari beberapa universitas atau teman-teman yang lain mungkin telat datang, sehingga untuk mengadakan kesiapan yang cukup itu berkurang gitu, kurang jadinya. Misalnya Gladi ada beberapa universitas yang nggak hadir, tapi ketika besok ada gitu, lebih ke kayak latihannya nggak ada sih gitu. Nah, selanjutnya aku lagi yang bertanya masih seputar material. Nah, jadi ketika IMKANI ini mengadakan event, apakah IMKANI itu pernah mendapatkan sponsor atau mencari sponsor sendiri dari luar? Oke, untuk pada saat kepengurusan saya itu kita nggak ada yang namanya cari sponsor dari luar, pure dana itu diturunkan langsung dari AIPKANI. Oke, jadi masih di cover ya Kak? Iya, masih di cover. Organisasi aktivitas Kak. Saya ingin bertanya Kak, apakah terdapat ancaman mengenai material ini yang disebabkan oleh faktor eksternal? Untuk ancaman yang disebabkan oleh faktor eksternal terkait material sejauh ini, maksudnya sejauh kepengurusan saya nggak ada sih, aman-aman aja. Jadi masih aman ya. Makasih Kak. Izin bertanya, sebenarnya perkenalkan saya Elva. Izin bertanya terkait strategi. Nah, pasti dalam suatu organisasi ada strategi yang dilakukan dalam mewujudkan suatu proker di organisasi itu. Apa strategi yang dipilih oleh organisasi IMKANI untuk mewujudkan salah satu proker di IMKANI, dan apa kelebihan dari strategi yang dipilih itu? Jadi saya kembali membahas ke divisi saya karena memang kita itu mengadakan kegiatan kan per divisi. Untuk di divisi saya, strategi yang kita ambil yaitu mengadakan kegiatan daring dan luring sih, cukup banyak dilakukan oleh seluruh organisasi. Karena memang ketika kita melakukan kegiatan daring sama luring itu, yang pertama ketika kita mengadakan sebuah kegiatan di salah satu universitas, anak-anak yang menjadi home base di situ bisa mengikuti secara langsung, interaktif. Kemudian yang di luar universitas itu juga tidak kalah bisa mengikutinya, bisa mengikuti lewat Zoom biasanya. Makanya kita memilih metode luring daring, itu bisa secara bersamaan melaksanakan sebuah kegiatan, tetapi mungkin kita berada di tempat yang berbeda gitu. Oke. Berarti strateginya secara daring dan luring. Saya ingin bertanya lagi Kak, mengenai kelemahan lagi. Jadi apa ada kelemahan metode yang dipilih itu? Oke. Untuk metode tadi kita kembali ke daring sama luring ya. Sebenarnya kalau untuk metode luringnya itu cukup bagus karena biasanya universitas yang dijadikan home base itu akan menekan mahasiswanya sehingga wajib ikut berpartisipasi di kegiatan. Cuman yang biasanya di bagian daringnya ketika kita menyediakan sebuah Zoom meeting itu biasanya overload pengguna atau overload
yang mengikuti seminar tersebut. Misalnya kita sediakan 500, tapi kan kita memang sangat banyak ya dari berbagai universitas. Itu sih kekurangannya, bisa saja ada beberapa yang nggak kebagian untuk mengikuti seminar tersebut dikarenakan kuota. Oke Kak, kalau dari metode yang dipilih ini nih, ada gak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi IMKAN ini? Oke, dari metode ya. Saya lebih ke daringnya ya, soalnya kalau misalnya luring, otomatis ketika kita mengikuti kegiatan, peluangnya itu sangat besar kita dapatkan. Kita dapat mengerti dengan mudah karena kita mengikuti secara langsung. Nah, kalau misalnya peluang atau yang didapatkan dari metode daring ini sangat banyak sebenarnya. Yang pertama, kita menghemat budget. Untuk mengikuti kegiatan yang sangat jauh, kita sekarang cukup di depan layar laptop atau tablet aja bisa mengikuti kegiatan yang IMKAN dilaksanakan gitu. Itu sih keunggulannya. Kak, izin bertanya lagi, apakah ada ancaman mengenai metode dari faktor eksternal? Oke, untuk metode terkait luring daring tadi dan faktor eksternal ya, mungkin itu kembali ke personal masing-masing ya. Biasanya ada kendala di bagian jaringan mungkin. Soalnya kalau misalnya untuk yang dilakukan secara luring atau panitia hadir secara langsung, sejauh kepengurusan saya nggak ada sih. Cuman memang kalau untuk masalah dari eksternalnya itu lebih ke kayak gangguan jaringan mungkin kepada peserta yang mengikuti seminar. Baik Kak, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Jenny. Tadi kita udah membahas soal metode dan lain-lain. Nah sekarang kita akan membahas soal keuangan. Jadi bagaimana anggaran yang dikeluarkan oleh IMKAN ini sendiri apabila ada anggota menghadiri suatu perkumpulan di suatu daerah. Oke. Untuk ini berarti biaya keanggotaan ya kalau misalnya menghadiri suatu event. Nah kalau untuk biaya itu sebenarnya dari pihak IMKAN ini cuma dapat menyediakan budget kegiatan atau budget event. Untuk menghadir dari tiap delegasi universitas itu dikembalikan ke univnya masing-masing. Misal di kita jadi dibuat surat sebagai kiriman sebagai delegasi, kemudian anak-anak IMKANI yang didelegasikan dari universitas tersebut mengajukan ke program studinya. Jadi untuk biaya itu kembali ke universitas masing-masing sih lebih tepatnya. Izin bertanya Kak, seputar kekurangannya, apa ada kekurangan untuk masalah pembiayaannya Kak? Pembiayaan. Untuk pembiayaan kalau di lingkup organisasinya itu saya rasa cukup, dan IMKAN juga sangat interaktif mendukung organisasi ini. Kita kembali lagi ke personal universitas masing-masing. Mungkin terkait pembiayaan, kalau misalnya ada masalah itu di bagian pendelegasian kegiatan sih. Kayak misalnya ada universitas yang kurang setuju ketika mendelegasikan anggotanya sehingga mungkin tidak berkesempatan untuk ikut kegiatan gitu sih. Kalau untuk pure kegiatan, uang kegiatan event itu didukung oleh IMKAN. Kak, saya izin bertanya, apakah ada peluang yang dapat dimanfaatkan dalam keuangan IMKAN ini yang dapat dikembangkan? Oke, berarti cara kita mengembangkan keuangan dalam organisasi ya. Kalau untuk pada masa saya kemarin sih kita tuh banyak. Yang pertama itu ada buku askan kan. Jadi buku askan itu di PO lewat IMKANI, sehingga mungkin itu bisa menambah uang kas atau keuangan dari IMKANI sendiri. Jadi uang itu dikembangkan melalui uang kas atau penjualannya? Iya, jadi kita melakukan penjualan itu sebenarnya kerjasama sama IMKANI untuk menjual buku askan. Kemudian nanti ada pembagiannya. Ini nggak bisa saya sebutkan nominalnya. Jadi ada yang masuk ke kita, ada yang masuk ke IMKANI juga. Saya izin bertanya lagi, apa ada hal-hal dari faktor eksternal yang bisa menyebabkan terganggunya kestabilan dari keuangan IMKANI ini? Untuk dari faktor eksternal sejauh kepengurusan saya nggak ada sih, karena memang kita itu punya uang sendiri ya, jadi nggak bergantung kepada orang lain gitu. Ada faktor eksternal. Faktor eksternal nggak bergantung, nggak mempengaruhi. Mau bertanya Kak mengenai marketing. Tadi kita udah membahas mengenai keuangan. Nah sekarang kita akan membahas mengenai marketing. Apa keunggulan dari organisasi IMKAN ini sendiri dalam marketing ini sendiri?
Boleh dijelaskan? Nah, kalau marketing ini sebenarnya cakupannya luas ya, soalnya kayak promosi gitu. Nah, kalau IMKANI sendiri itu marketingnya tuh lebih bergerak ke bidang pendidikan sama ketika open recruitment sih biasanya marketingnya itu berjalan. Jadi untuk di bidang pendidikannya itu lebih ke kayak kita tuh di Instagram atau di platform IMKANI ini membagikan contoh-contoh soal uji kompetensi misalnya, kemudian membagikan info-info terkait perlombaan, dan secara tidak langsung juga mungkin ketika ada orang yang melihat platform IMKANI ini bisa mengenal, oh ada organisasi IMKANI ternyata. Itu mungkin salah satu metode marketing yang kami lakukan. Oke Kak, ini terkait marketing nih, terkait bagaimana dari IMKANI sendiri untuk mempromosikan organisasi ini. Nah, bagaimana, apa pemilihan strategi yang dilakukan untuk marketing organisasi ini supaya dikenal, utamanya utamanya mahasiswa anestesi. Oke. Baik, untuk pemasaran atau marketing mungkin kita lebih ke arah pendidikan sama bagaimana cara kita mengajak agar mahasiswa anestesiologi ini tertarik untuk join ke dalam IMKANI ini. Untuk di bagian pendidikan kita tuh biasa di platform IMKANI membuat contoh soal uji kom, kan biasa dilihat kan di Instastory-nya yang bisa dijawab oleh mahasiswa. Kemudian kita juga biasa membagikan seminar-seminar yang diadakan oleh universitas lain. Kita juga biasa ketika ada kegiatan dari salah satu STKA menjadi bagian media partner, sehingga mungkin ketika ada mahasiswa yang melihat platform IMKANI bisa lebih mengenal jauh terkait organisasi ini gitu. Berarti melalui Instagram ya? Iya. Melalui daring. Mungkin peluang yang didapatkan dari marketing IMKANI ini sendiri apa ya? Oke, untuk peluang berarti hasil feedbacknya ya yang kita dapat dari marketing yang telah kita lakukan. Mungkin kalau feedbacknya itu dengan bertambahnya pengetahuan mahasiswa sih terkait soalnya kebanyakan yang di-share dari IMKANI itu soal-soal hukum. Kemudian kemarin juga itu marketing terkait buku Askan. Jadi untuk peluang yang didapatkan sih lebih ke kayak mengembangkan mahasiswa STKA biar lebih tahu gitu atau mengetahui. Soalnya kalau misalnya peluang secara keuangan itu nggak ada sih, lebih ke kayak manfaat yang baik aja. Mau bertanya lagi terkait marketing nih. Tadi kan pemilihan marketingnya secara daring ya, Instagram, dengan mengupload materi-materi terkait hukum dan lain-lain. Nah, pasti ada kerugian atau masalah kerugian dari strategi yang dipilih itu apa? Oke. Untuk kerugian dari strategi tersebut sebenarnya kalau boleh saya jawab itu nggak ada. Ya, yang pertama itu sangat-sangat fleksibel, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, cuma membutuhkan alat media sosial sama perangkat elektronik. Jadi untuk membuat marketing seperti itu dari IMKANI pribadi nggak ada kesulitan sih sejauh ini. Kalau sosialisasinya secara langsung nggak pernah ya? Oke, nah kalau untuk mengadakan sosialisasi secara langsung kita itu nggak pernah, soalnya kecuali untuk secara langsung mungkin pernah ya, cuman kita nggak bisa hadir secara lengkap. Jadi kita tuh membagi tugas, kayak misalnya kita kan ada beberapa univ. Jadi misalnya delegasi dari Bakti Kencana silakan memperkenalkan apa sih IMKANI itu kepada mahasiswa anestesi yang di Bakti Kencana. Oke guys, jadi mungkin itu aja wawancara kita kali ini. Alhamdulillah ini seru banget jawaban-jawaban Kak Al-Fuad, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kami mengucapkan terima kasih Kak Al-Fuad telah meluangkan waktunya. Semoga kakak sukses untuk kedepannya. Amin. Itulah hasil wawancara SPOT yang telah kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri.